Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agnesa Dirgahayu Gusti Adinda, Cendi Septania Sari, Mona Ayu Santika, dan saya sendiri Muhammad Ali Putra. Baiklah, di sini kami berkesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul pengungkapan dan transparansi. Baiklah, penjelasan pertama akan saya jelaskan. Nah, jadi apa itu pengungkapan? Jadi pengungkapan didefinisikan sebagai memastikan akses ke informasi untuk semua pihak berkepentingan. Jadi terlepas dari tujuan memperoleh informasi melalui prosedur yang transparan, yang menjamin informasi mudah ditemukan dan diperoleh tepat waktu. Jadi pengungkapan yang tepat waktu dan akurat sangat penting bagi pemegang saham, calon investor, otoritas pengatur dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi pengungkapan menguntungkan perusahaan karena memungkinkan mereka untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pemegang saham. Jadi bertindak secara transparan terhadap pasar dan menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, prinsip pengungkapan yang baik. Yang pertama, disediakan secara teratur dan tepat waktu. Yang kedua, mudah dan tersedia secara luas. Yang ketiga, benar dan lengkap. Yang keempat, konsisten, relevan, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip transparansi yaitu pengungkapan. Pengungkapan informasi perusahaan harus dilakukan dengan yang pertama, mematuhi anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perusahaan dan prinsip-prinsip DCG. Yang kedua, menyediakan informasi baik informasi yang wajib, sukarela, tetapi nilai tambah bagi perusahaan untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan pada pemegang saham dan stakeholder secara tepat waktu serta mudah diakses sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Pengungkapan dan transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan informasi tersedia dan dapat langsung diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip pengungkapan dan transparansi mengatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi material mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Beberapa informasi material tersebut antara lain kondisi keuangan, struktur kepemilikan, transaksi pihak berelasi, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya adalah OECD Principles. Menurut OECD 2004, pengungkapan harus termasuk, namun tidak terbatas pada informasi material yang terkait. Ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, kinerja keuangan dan operasi perusahaan. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan dan hak suara utama. Yang keempat, kebijakan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan informasi mengenai anggota Dewan termasuk kualifikasinya, proses seleksi, jabatan direktur dan komisaris perusahaan yang lain, dan apakah mereka independen. Yang kelima, transaksi pihak berelasi. Yang keenam, faktor-faktor risiko yang diketahui. 7. Isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain. Dan yang terakhir, struktur kebijakan tata kelola, terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada dan proses ini. Yang B, informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi dan pengungkapan keuangan dan non-keuangan yang berkualitas tinggi. Yang C, audit tahunan harus dilakukan oleh seseorang yang independen, kompeten, dan berkualitas. Auditor untuk memberikan jaminan eksternal dan objektif kepada dewan dan pemegang saham bahwa laporan keuangan secara wajar memiliki posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam semua hal material. Yang D, auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk
untuk melakukan kehati-hatian dan profesional dalam melakukan audit. Yang E, saluran untuk menyebarkan informasi harus menyediakan akses yang sama, tepat waktu, dan biaya yang efisien ke informasi yang relevan bagi pengguna. Yang F, kerangka tata kelola perusahaan harus dilengkapi dengan pendekatan efektif yang membahas dan mempromosikan penyediaan analisis atau saran oleh analisis, broker, agensi, dan lainnya yang relevan dengan keputusan investor, bebas dari konflik kepentingan material yang dapat membahayakan integritas analisis atau saran mereka. Materi selanjutnya yaitu regulasi Bapepam LK. Kewajiban bagi emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan tahunan terdiri atas 1. Ikhtisar data keuangan penting, 2. Laporan Dewan Komisaris, 3. Laporan direksi, 4. Profil perusahaan, 5. Analisis dan pembahasan manajemen, 6. Tata kelola perusahaan, 7. Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, 8. Laporan keuangan yang telah diaudit. Pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik atau yang dikenal dengan P3LKEPP mencakup atas 1. Untuk memberikan suatu panduan penyajian dan pengungkapan yang terstandarisasi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure dengan dapat memberikan kualitas penyajian dan pengungkapan yang memadai bagi pengguna informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Yang kedua, aturan yang lebih detail sebagai acuan untuk pelaksanaan guna melaksanakan Peraturan Nomor 8/G/7 tentang penyajian laporan keuangan. Peraturan Nomor 8/G/7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan berbunyi yaitu menetapkan bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik.